Gokil banget gak sih para supporter Jepang itu bersihin sampah di stadion pada saat Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, Kanada. Nunjukin bagaimana mereka itu peduli lingkungan, mereka itu pengen tidak mau meninggalkan sampah di situ, bahkan mereka juga menguntit sampah orang lain, mereka pengen meninggalkan ruangan itu dengan bersih dan nunjukin kalau ya walaupun Amerika kotor mungkin, yang kalian juga mungkin pada tahu Amerika itu juga nggak bersih-bersih amat. Ya mereka nggak mau kayak gitu, mereka tetap mau bersih. Inilah identitas Jepang, anjay. Tapi aksi itu dikritik sama banyak orang. Rame banget di Twitter. Dan tebak siapa yang mengkritik? Nihonjin, orang Jepang juga. Gisensha ippai de warau. Kasarnya dia bilang, hipokrit lu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan kok bisa orang Jepang mengkritik orang Jepang itu sendiri di sesuatu yang sebenarnya menarik dan tidak merugikan apapun dan malah menunjukkan kalau itu hal yang bagus. Mungkin ada sisi yang kita nggak bisa lihat sebagai foreigner atau orang yang nggak tinggal di Jepang. Atau mungkin mereka memang berlebihan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jepang menang lagi tuh 4-0, gokil sih. Piala Dunia kali ini Jepang gokil banget sih menurut gua. Dan selain gokilnya timnas Jepang, yang menurut gua keren banget ya timnasnya nggak pakai naturalisasi tapi bisa keren. Kok bisa ya? Tapi kita nggak bakal ngobrolin itu, kita bakal ngobrolin kenapa kok di Jepang itu banyak banget orang-orang yang mengkritik orang-orang Jepang yang nonton timnasnya tanding di Amerika, Kanada, Meksiko bersih-bersihin sampahnya dan sampah orang lain di stadion. Itu kan hal bagus, itu kan hal yang oke. Kenapa dikritik? Buat yang belum tahu, ini bukan pertama kalinya tapi sering banget dilakuin sama Jepang beberapa pertandingan ke belakang. Jadi kayak semacam identitas gitu. Kalau misalnya orang Jepang nonton aksi olahraga, terutama bola, itu bakal bersih-bersih. Termasuk pemainnya pada saat di ruang ganti gitu. Yang dimana ruang gantinya akan ditinggalkan dalam keadaan rapi. Walaupun mereka kalah. Tapi aksi mereka kali ini itu malah dikritik sama warga Jepang itu sendiri. Tapi disclaimer dulu ya, ini gue nerjemahinnya pakai AI, walaupun gue belajar bahasa Jepang dikit-dikit, tapi N gue masih N130. Plus, tentu saja ini Twitter. Kita bisa curiga ini orang rage baiting atau orang pura-pura jadi orang Jepang. Tapi menurut gue terlalu masif dan banyak untuk kita langsung pede kalau ini semua hanya rage baiting atau larper. Jadi please take it with a grain of salt, tapi gue akan coba bantu jelasin di belakang kenapa ini lebih cenderung ke beneran, bukan fake-fake. Apa sih bahasa yang baik dalam bahasa Indonesia? Ini adalah kejadian yang sebenarnya gitu, bukan bot atau orang-orang berpura-pura menjadi orang Jepang dan mengkritik kegiatan orang Jepang. Pertanyaannya, apa aja sih kritikannya? Jibu no chonai de yario, baka. Kalau translatannya tuh do it in your own neighborhood, idiot. Maksudnya tuh, ya lo lakuin juga lah di tempat lu gitu. Lu lakuin aja di tempat lu. Kenapa lu ngelakuin di negara orang gitu? Lakuinnya di rumah lu aja, di daerah lu aja gitu. Dan kayak kasar banget ya, dipakai baka di belakang itu ngatain banget. Bego loh gitu. Apa sih? Si dongo, si tolol gitu lah. Nihon ni kaete kitara matsuri hanabi taikai demo hiro yo. Kalau ditranslatein, when you get back to Japan, go pick up festival or firework display. Nah, balik ke tweet sebelumnya yang bilang kayak di rumah lu lakuin juga lah gitu. Ini juga bilang, nanti pas ada festival atau ada Hanabi Festival Matsuri, ini festival dan Matsuri sama, itu lo lakuin juga ya, jangan lo tinggalin begitu aja. Gue belum pernah ke Hanabi Matsuri Festival, tapi dari gue baca-baca dan gue lihat-lihat komentarnya, beberapa orang tuh bilang bahwa ini adalah kegiatan yang tadi sempet paling awal dibilang sebagai hipokrit. Karena kalau di Jepang ada festival Matsuri, itu orang-orang ya udah nyampah gitu aja dan nunggu orang lain yang beresin. Nggak ada tuh kegiatan bareng-bareng beresin, bahkan sampah orang lain dipungutin. Jadi makanya dari tweet-tweet sebelumnya tuh kayak berkaitan gitu. Kalau dirangkum, mereka ini dituduh hipokrit karena hanya melakukannya di Amerika. Sedangkan di depan mata mereka sendiri, di tempat tinggal mereka sendiri, kalau ada festival, kalau ada Hanabi Matsuri, ya udah, sampahnya geletakan, petasan, kembang api dan lain-lain, makan, dan mereka ya tinggal pulang aja. Apakah itu benar? Apakah emang gitu kenyataannya? Gue nggak tahu, gue belum pernah. Tapi nanti gue ceritain pengalaman gue tentang sampah di Jepang. Kalau menurut kalian yang udah pernah ke festival kembang api Jepang gimana coba? Komen di bawah. Nihon no sutajiumu de wa zettai yarai ni kuseni. Sonna ni gaikujin karai kao saretai no ka. Ijime to sabetsu ga daisuki na ponichijin no kuseni. Ore wa yaku kanseni tara jibun de dashita gomi wa kanarazu gomi bako made motte iku. Sore ga atarimae daro. Terjemahannya adalah kayak bilang, lu nggak bakal lakuin ini di stadium Jepang. Lu ngelakuin ini untuk suck up to foreigners. Kayak apa ya, minta dipuji sama orang asing mungkin bahasa terjemahannya ya. Padahal orang Jepang katanya suka perundung dan diskriminasi. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nulis kayak gitu. Kalau aku pergi menonton bisbol, sampah yang aku hasilkan pasti kebawa sendiri sampai ke tempat sampah. Memangnya bukankah itu hal yang wajar? Jadi lebih ke sinis dan kritik gitu. Kayak kalau lu bawa sampah lu ke tempat sampah ya bukannya itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau lu ngemungutin sampah orang lain itu yang nggak wajar. Dan lu ngelakuinnya kenapa? Menurut dia, lu ngelakuinnya ya demi dilihat.
sama foreigner. Kurang lebih kritikannya seperti itu. Apakah memang begitu? Nah, itu ada bahasannya lagi ntar di belakang tuh. Ada juga yang kritiknya pendek, tapi tetap memuji apa yang mereka lakukan. Nihonjin zenin ga zenin koi kata ga dewa nain dakedo koi subarashi nihonjin ga oi koto o nihonjin toshite hokkorashiku omou. Jadi dia bilang nggak semua orang Jepang kayak gini. Ini sangat tidak merepresentasikan Jepang, kata dia. Karena nggak semua orang Jepang akan melakukan ini. Tapi walaupun begitu, walaupun demikian, dia sebagai orang Jepang tetap bangga melihat kelakuan orang Jepang di stadion yang ngebersih-bersihin sampah di Piala Dunia. So, kalau gue bisa rangkum, dan by the way ada banyak sekali kritik yang nggak bisa gue masukin ya karena kebanyakan dan gue capek bacainnya. Tapi gue bisa sedikit ambil contoh-contohnya, dan karena kurang lebih dari poin-poin itu orang-orang Jepang itu sendiri yang kita curigai sebagai orang Jepang itu sendiri mengkritik orang Jepang juga. Yang pertama adalah hipokrit karena mereka ngelakuin ini di luar, tapi kalau di negeri sendiri, di tempat tinggal mereka sendiri, mereka ngelakuin. Bukannya nggak ngelakuin, tapi gini, poinnya adalah lu ngambilin sampah orang lain, lu ikut ngebersihin stadium. Well, nggak stadium lah, minimal di tempat dia duduk gitu loh. Sampah-sampah orang lain diambilin juga sama supporter-supporter timnas Jepang. Sekali lagi, tindakannya bagus, sekali lagi tindakan yang keren, gue tetap support tindakan ini, tapi menurut yang mengkritik, di Jepang mereka nggak bakal lakuin ini. Mereka pasti cuma pikirin sampah mereka sendiri, kebersihan mereka sendiri, tapi tidak dengan orang lain. Terus kenapa mereka melakukan itu? Kecurigaannya ya kayak tadi, untuk biar dipuji sama orang asing. Tapi ada beberapa orang yang cukup memberitahukan bahwa ya udah emang kenapa gitu. Mereka mau berbuat lebih dan mereka pengen memberikan contoh baik, ya kenapa gitu. Ya orang-orang Jepang yang mengkritik kesel karena mereka pada nggak ngelakuin selebih ini ketika lagi di Jepang. Berapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja. Ketik aja di e-commerce and opening. Karena gue nggak self-publish tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. No, emang di Jepang bener sebersih itu apa sebenarnya kotor? Jepang kotor. Nggak semua. Tapi gini, karena gue belum ke semua negara di dunia, cuman ke beberapa negara. Sorry to say, gue bisa bilang lingkungan gue jauh lebih kotor daripada Jepang. Tapi kalau lu menganggap Jepang tidak ada sampah sama sekali, tidak ada sampah berceceran, tidak ada aneh-anehan, nggak, Jepang tetap ada kotornya. Tapi jelas lebih bersih daripada mungkin daerah sekitaran gua. Ya contohnya di daerah gua ada kali tuh ya, itu isinya udah sampah sama ikan sapu-sapu. Sedangkan di Jepang tuh kalinya kayak nggak bau, enak, airnya jernih, terus kayak nongkrong di situ adem. Tapi kalau lu ke Kabukicho, wah udah isinya sampah, bahkan muntahan orang, bahkan ada orang geletakan. Ya, kalau kata temen gue orang Jepang ya kayak the worst place in Japan, but he love it, but it's Kabukicho lah. Kalau lu pernah ke Jepang, lu pasti paham maksud gua apa itu Kabukicho dan kenapa Kabukicho itu bakal kayak sampah isinya. Dan di luar Kabukicho juga banyak yang sampah gue lihat gitu loh. Waktu gue ke Hokkaido itu salju, itu sampah di mana-mana. Bir, terus ada orang kencing sembarangan, ada botol, payung dan lain-lain. Ya mungkin karena badai juga. But again, menurut gua Jepang masih jauh lebih bersih. Tapi mengglorifikasi Jepang akan selalu bersih, dan lu bahkan pakai kaos kaki putih jalan-jalan di jalanan Jepang katanya nggak bakal kotor, nggak kotor. Ya debu ya menurut lu aja. Tapi secara polusi, secara udara lebih enak Jepang. Sampah berserakan ada juga. Apalagi kalau di Tokyo yang banyak turisnya, itu tong sampah pada meluap, bleber kemana-mana. Tapi tetap lebih bersih Jepang. But the point is, gue rasa ada di kritik tadi gitu, bahwa ya memang nggak semua orang Jepang kayak gitu. Nggak semua orang Jepang sedisiplin itu, dan nggak semua orang Jepang mau bahkan serapi dan sebersih itu. Tidak semua orang Jepang akan melakukan hal yang sama. Tapi menurut dia tetap bangga bahwa ada orang Jepang yang ngelakuin ini. Ada orang Jepang yang beberes kayak gini. Jadi gimana ya? Again, kayak bakal balik ke bahasan jangan digeneralisir, jangan diglorifikasi gitu. Tapi ya nyatanya secara gue kesana Jepang emang sebersih itu. Tapi tidak permanen bersih dan tidak sempurna bersihnya. Orang buang sampah sembarangannya juga jarang gitu. Hampir nggak ada, gue nggak pernah lihat orang kayak abis makan terus gitu, kecuali gaijin juga. Gue nggak pernah lihat gitu orang buang sampah gitu kayak abis makan terus dilempar gitu aja. Abis makan nih, tang gitu kan, gitu nih. Tang, lu tahu itu tradisi mana tuh? Stang, betul gitu. Ngerokok sembarangan, ini segala macam ya intinya jelas memang Jepang sebersih itu menurut gua. Tapi memang kalau lu menganggap Jepang sangat-sangat bersih, tidak ada kurangnya, sorry, lu keliru. Bahkan ada pembahasan juga, tweetnya sempat lewat di gua tapi nggak sempat gua screenshot. Justru gara-gara tweet itu gua pengen cari tahu lebih, dan tweet awalnya lupa, yaitu adalah gambaran bahwa intinya supporter Jepang ini tuh kalau di rumah itu rumahnya bakal berantakan, nggak mau bantuin istrinya untuk buang sampah dan lain-lain. Si cowoknya bakal hongkang kaki aja dan semuanya diserahkan ke istri gitu. Meanwhile ketika dia pergi ke Amerika, dia bakal bersihin sampah, dia bakal ngumputin sampah orang lain,
lain tapi sampah rumahnya sendiri nggak keurus. Balik ke yang tadi awal-awal dikritik. Apakah itu memungkinkan ada? Gue nggak pernah mengalaminya karena gue tidak tinggal di rumah tangga Jepang. Tapi kalau sebagaimana gue sering belajar tentang Jepang, gue ngikutin vlog-vlog konten kreator YouTuber orang Jepang dan ngobrol-ngobrol, masalah gender di Jepang itu cukup kuat untuk istilahnya ya istri yang ngurus rumah tanggung jawab istri, suami cari duit, itu kadang masih sekeras itu. Sehingga kegiatan suami yang tidak terlalu peduli sama rumahnya dan tidak terlalu mau urus rumahnya, semuanya diberikan tanggung jawabnya ke istri, menurut gue sangat mungkin adanya. But again, perlu gue ingetin, komentar-komentar yang tadi bisa jadi larper, bisa jadi orang rage baiter, bisa jadi kasus Chenblue. Tapi gue lihat tadi nggak ada yang Chenblue ya, apa ada ya? Dan gue rasa ini menjadi pengingat yang penting juga buat kita bahwa ya nggak semua orang Jepang kayak gitu. Tapi setidaknya menurut gue lebih banyak yang kayak gitu. Iya nggak sih? Daripada gitu ya. Di Jepang sih belum ada motor naik trotoar sama pas naik trotoarnya di tangannya ada udut rokok, terus pas lagi batuk blek gak ditutup, terus dilempar dahak yang pasti ijo kental tuh gitu deket kaki lu gitu, terus digas lagi gitu. Nggak pernah sih kejadian gue. Kalau menurut kalian bagaimana? Ada kritik, ada koreksi, ada salah-salah ngomong gue tadi di Nihongonya, koreksi gue di kolom komentar di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue nge-review influencer yang buang-buang makanan untuk bikin konten. Tonton video kalau kalian belum nonton. Komentarnya datang dari Danger. Emang ada makanan khas Amerika bukannya mereka mengusir pribumi? Lah, ada, namanya junk food. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah siapa yang akan tanding di final. Apakah Portugal lawan Argentina? Messi, Ronaldo, Ronaldo 6-7 6-7 pole positioning ya. Stay clean and sound.